Kopassus hingga Denjaka diminta turun tumpas KKB. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada, gabungan pasukan TNI dan Polri untuk memburu pelaku-pelaku gerombolan bersenjata yang diduga juga OPM sampai tuntas. Banteng Militer mengabarkan. Apa strategi pemerintah yang keliru aparat keamanan dalam rangka coba mengkanalisasi, mengidentifikasi berbagai macam persoalan-persoalan mereka, kemudian melakukan penegakan hukum gitu, penegakan hukum yang terukur seperti apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Panglima TNI maupun Kapolri pasca berbagai macam kejadian akhir-akhir ini terus kan. Nah, kalau ada terjadi peristiwa seperti ini, negara harus mengerahkan jajaran penegak hukum, jajaran penegak keamanan untuk melakukan investigasi secara efektif, secara terbuka, dan secara independen untuk menemukan siapa pelakunya. Sehingga atau mungkin karena kekurangan data informasi dari intelijen sehingga pihak aparat juga lemah dalam menyusun strategi. Kopassus hingga Denjaka diminta turun tumpas KKB. Kopassus hingga Denjaka diminta turun untuk menumpas KKB di Papua, sebab aksi mereka sudah semakin melewati batas. Ketua MPR Bambang Susatyo menegaskan, sudah waktunya negara menindak tegas teroris KKB di Papua dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. TNI memiliki sejumlah pasukan elit yang punya kemampuan luar biasa. Bisa dibilang, satu orang dari mereka keahliannya setara dengan ratusan prajurit biasa. Pertama, Denjaka. Detasemen Jala Mangkara merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Mereka ini gabungan dari sejumlah pasukan khusus, diantaranya Kopaska dan Tafib Marinir TNI AL. Tak banyak untuk prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih. Sebabnya anggota Denjaka memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras. Kedua, Yontai Fib. Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Calon prajurit Yontai Fib diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Ketiga, Kopaska. Komando Pasukan Katak merupakan pasukan khusus dari TNI AL. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan bawah air termasuk sabotase rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Tugas lainnya menghancurkan instalasi bawah air pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, seperti anti-teror di laut. Keempat, Paskas. Korps Pasukan Khas TNI AU punya sebutan lain, yaitu Baret Jingga. Para personil ini merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Kelima, Tontaipur. Peleton Intai Tempur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Prajurit ini memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Keenam, Kopassus. Siapa tidak kenal dengan Kopassus atau Komando Pasukan Khusus milik TNI AD? Para prajurit ini kemampuan lain dari yang lain seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, tepat, pengintaian, dan anti-teror. Misi Kopassus bersifat rahasia sehingga tidak pernah diketahui menyeluruh. Contohnya saat penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk pihak CIA Amerika Serikat. Ketujuh, Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit internal TNI. Para prajurit dari satuan ini setara dengan 3 kali kekuatan prajurit Yonif biasa. Personel Batalion Raider memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor. Personel satuan ini merupakan prajurit terbaik dari seluruh matra TNI.
Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum. Jumlah personil, persenjataan, dan kemampuannya bersifat rahasia. Beberapa tahun terakhir istilah Gultor dihilangkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan RI. Sebab tidak seperti satuan lainnya, personil dari tim ini seperti tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat sama sekali. Kopassus hingga Denjaka diminta turun untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Sebab aksi mereka sudah semakin melewati batas. Ketua MPR, Bambang Susatyo, menegaskan sudah waktunya negara menindak tegas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kata Bambang Susatyo di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021. TNI memiliki sejumlah pasukan elit yang punya kemampuan luar biasa. Bisa dibilang, satu orang dari mereka keahliannya setara dengan ratusan prajurit biasa. Ini daftar prajurit khusus TNI. 1. Denjaka. Detasemen Jala Mangkara Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Mereka ini gabungan dari sejumlah pasukan khusus, diantaranya Kopaska dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut. Tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ yang tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 2. Yontaifib. Batalion Intai Amfibi Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus.